Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum alayya. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama alim ulama, kemudian ustadz, aktivis, insya Allah akan membacakan pernyataan sikap atau juga bisa pernyataan hukum terkait Syekh Edy Mulyadi dan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Insya Allah nanti saya akan membacakan pernyataan sikap dan setelah itu nanti akan ada statement dari alim ulama terkait masalah IKN pemindahan dari Jakarta ke wilayah Nusantara di Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap advokat, ulama dan aktivis tentang Syekh Edy Mulyadi dan pemindahan ibu kota negara. Diketahui, Edy Mulyadi ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan ujaran kebencian soal pernyataan lokasi ibu kota negara sebagai tempat jin buang anak. Sedangkan pemindahan ibu kota negara menjadi sorotan publik. Proyek ini memasuki babak baru pasca ditetapkannya rancangan undang-undang ibu kota negara atau RUU IKN menjadi undang-undang IKN dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Pembahasan undang-undang ini terbilang cepat karena hanya menghabiskan waktu 43 hari terhitung sejak 7 Desember 2021. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami, advokat, ulama, dan aktivis menyatakan, pertama, bahwa jika Edy Mulyadi ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan ujaran kebencian soal pernyataannya lokasi IKN sebagai tempat jin buang anak, semestinya hal ini juga diberlakukan kepada semua pihak atas dugaan tuduhan yang sama. Misalnya ketika Menteri Sosial Tri Risma hari ini pernah menjadi sorotan setelah mengancam ASN di kementeriannya yang tidak cekatan dalam bekerja untuk dimutasi ke Papua. Sejumlah pihak menilai ucapan tersebut bernada rasis terhadap rakyat Papua. Kalimat tersebut seakan merendahkan orang Papua. Papua bukan tempat pembuangan manusia yang kurang kompeten. Pernyataan tersebut terkesan merendahkan orang Papua dan meresahkan masyarakat Papua. Kedua, bahwa apabila terdapat ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan publik atau disebut dengan distrust, kemudian menimbulkan pembangkangan publik atau dengan disobedience. Proses hukum mesti ditegakkan kepada siapapun, termasuk pejabat publik. Ketiga, bahwa terkait ibu kota negara, kami menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mengurungkan implementasi proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia karena diduga jauh dari kepentingan rakyat Indonesia dan diduga syarat dengan kepentingan oligarki dan para pemilik modal karena berpotensi akan memberikan kerugian bagi bangsa Indonesia dan negara baik dari segi ekonomi, lingkungan, hingga kedaulatan negara. Keempat, bahwa kami mengajak seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menjadikan syariah Islam sebagai solusi fundamental negeri ini dan memperjuangkan bersama-sama sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai solusi atas problematika kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Demikian pernyataan sikap advokat, ulama dan aktivis atas Syekh Edy Mulyadi dan terkait pemindahan ibu kota negara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada alim ulama untuk memberikan pernyataan sikap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa itratihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya hayyu ya qayyum. Amma ba'd. Ikhwatal a'izza wal ahibba rahmatullahi alaikum. Saudaraku dimanapun berada, wabil khusus Ustaz Chandra dan semua yang ada di sini yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia Allah berikan kita kesempatan dan kemuliaan hingga saat ini kita bisa bersama untuk menyampaikan nasihat. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Munirnya, beliau menyebutkan bahwa menyampaikan nasihat dan termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah hal yang wajib, fardu kifayah beliau menyebutkan. Oleh karena itu, bahwasanya siapapun yang menyampaikan nasihat, siapapun yang menyampaikan amar nahi munkar, wabil khusus kepada para pemimpin kita yang kita cintai, dan semoga Allah berikan hidayah, adalah kewajiban khususnya bagi kaum muslimin dan tidak boleh dihalang-halangi. Oleh karena itu, maka siapapun yang nanti akan dinasihati atau yang mendapatkan nasihat, itu sebetulnya adalah kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena akan menyelamatkan orang tersebut dari kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Dan itu merupakan perintah Allah, sekaligus sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasehati itu adalah akan menyelamatkan dan akan berikan kebaikan dan merupakan ciri orang yang beriman. Begitu pula Allah memerintahkan bahwa orang yang menyampaikan nasihat itu adalah orang mulia. Dan itu adalah umat terbaik sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran juga, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Oleh karena itu kami menghimbau kepada siapapun dan juga mengajak kepada kaum muslimin wabil khusus siapapun yang menasihati kita, apalagi para alim, para ulama, termasuk juga aktivis dan muslimin pada umumnya, maka hendaklah diterima. Karena nasihat dan menerima nasihat adalah ciri orang ikhlas dan merupakan rahmat Allah bagi orang tersebut, karena lembut hati dan di antara tandanya dan hidayah di antara tandanya adalah menerima nasihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang lembut hatinya, yang diberikan hidayah dan taufik, yang bisa menerima nasihat dan kebaikan apapun. Walaupun nasihat pada hakikatnya sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa nasihat itu memang ada kalanya dirasakan oleh orang yang mendapat hidayah adalah sebuah kepahitan. Maka dan memang Allah memerintahkan harus wajib disampaikan. Oleh karena itu kami sekali lagi menyampaikan nasihat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban, dan kewajiban tidak boleh dihalang-halangi dan harus dilakukan oleh semua elemen dari umat Islam, wabil khusus kepada para pemimpin, para penguasa yang semoga Allah beri hidayah dan taufik. Juga mesti kita sampaikan kepada siapapun, kepada umat Rasulullah SAW secara umum, dan bagi siapapun yang menerimanya semoga Allah berikan rahmat, karena insya Allah dengan nasihat ini juga nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kebaikan. Dan sebagaimana baginda Rasul juga, beliau seorang dalam sifatnya adalah tabligh, selalu menyampaikan kebaikan, kebenaran dan Islam. Dan Islam adalah agama nasihat, al-Islam dinun nasihah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita, kepada para pemimpin kita, kepada umat Rasulullah dimanapun berada. Dan semoga kita bisa menerima nasihat siapapun. Dan semoga hati kita oleh Allah diselamatkan, karena nanti di akhirat adalah orang yang qalbun salim, yang hatinya selamat, orang yang diantaranya mendapat nasihat dan menerima nasihat yang akan Allah selamatkan. Dan semoga kita nanti mendapat syafaat Rasulullah SAW dan negeri kita yang tercinta oleh Allah kemudian dikaruniakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
Dan mudah-mudahan nasihat itu wabil khusus mengajak kepada penerapan syariat Islam secara kafah dan dalam bikin khilafah, insya Allah mudah-mudahan itu akan menurunkan rahmah karena Islam sebagaimana yang Allah berikan sifatnya rahmatan lil alamin dan sebagaimana baginda Rasul juga disifati rahmatan lil alamin, dan insya Allah siapapun yang berjuang dan menerima serta menegakkan Islam akan mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala yang akan menjauhkan dari segala keburukan dan mendatangkan segala kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami akhiri pernyataan sikap advokat, ulama dan aktivis, kita teriakan takbir bersama-sama selama 3 kali. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.